Pamer skill di depan Sintayong, Kevin Dix jalani latihan perdana bersama timnas Indonesia. Ritsu Doan dibuat kepo dan kaget lihat para pemain timnas Indonesia. Takefusa Kubo beri peringatan untuk skuad Garuda. Amarah fans timnas saat Messi Silgers disebut batal bela timnas Indonesia lawan Jepang. Tak menyangka disambut segila ini, bintang Jepang dibuat terkejut dengan antusiasme supporter Garuda. Kelvin Verdong mendadak viral usai sehari tiba di Indonesia. Tom Haye dibuat kegirangan saat panggilan timnas Indonesia datang. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain baru timnas Indonesia yaitu Kevin Dix telah tiba di Jakarta dan bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran Kevin Dix disambut langsung oleh Sintayong. Dalam video yang diunggah timnas Indonesia melalui Instagram, Kevin Dix tiba di hotel tim mengenakan pakaian abu-abu. Pemain FC Copenhagen itu langsung disambut pelatih timnas Indonesia Sintayong yang sudah menunggu di kamar hotel. Selain Sintayong, kehadiran Kevin Dix juga disambut Martin Paes, JIJ dan Kelvin Verdong. Kelimanya kemudian berfoto bersama. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang di sekitar sini, dukungan mereka di bandara, juga di media sosial saya. Saya menyukainya dan ingin berterima kasih kepada semuanya. Saya tidak sabar bertemu kalian di hari Jumat. Senang melihat dukungan ini. Saya sangat bersemangat, ujar Kevin Dix. Di sisi lain, timnas Indonesia juga menggelar latihan usai semua pemain baik dari Liga 1 maupun abroad berkumpul. Timnas Indonesia menjalani latihan kedua ini di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Yang menjadi kejutan adalah Kevin Dix yang baru saja tiba sekitar pukul 5 sore tadi langsung ikut berlatih. Nampaknya dia sudah gregetan untuk melahap menu latihan yang diberikan Sintayong. Diharapkan Kevin Dix dalam kondisi bugar untuk memamerkan skill Eropanya di depan Sintayong, apalagi kehadirannya sangat dinantikan ratusan juta masyarakat Indonesia. Penyerang sayap Jepang Ritsu Doan mengaku kaget melihat banyaknya jumlah followers di akun Instagram para pemain timnas Indonesia. Ia pun tidak menyangka pengikut para pemain timnas Indonesia bisa mencapai jutaan. Ritsu Doan diam-diam kepo dengan popularitas para pemain timnas Indonesia di media sosial. Pemain berusia 26 tahun itu mencoba mengamati satu persatu pilar timnas Indonesia di Instagram. Jumlah follower Ritsu Doan sangat tertinggal jauh dari para pemain timnas Indonesia. Dia hanya mempunyai follower sekitar 724.000. Bandingkan saja dengan pengikut back timnas Indonesia Pratama Arhan di Instagram. Tercatat follower Instagram Pratama Arhan menyentuh 8,7 juta. Pratama Arhan menjadi pemain timnas Indonesia yang followersnya paling banyak. Mayoritas pemain timnas Indonesia lainnya mempunyai pengikut lebih dari 1 juta followers. Ritsu Doan juga takjub dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Ia melihat masyarakat Indonesia sangat mencintai sepak bola. Tidak hanya itu, Ritsu Doan merasakan kehangatan suasana Jepang di Indonesia. Setibanya di Indonesia, ia melihat banyak perusahaan asal Jepang di tanah air. Ya, saya melihat jumlah pengikut pemain timnas Indonesia di media sosial sangat banyak. Mereka mempunyai pengikut sekitar 2-3 juta followers di Instagram. Ini sekitar 2 kali lipat dari pemain Jepang. Semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sangat kuat. Jadi, terasa ada hubungan kuat antara Jepang dan Indonesia. Tentu saja masyarakat di sini sangat menghormati Jepang, ujar Ritsu Doan. Meski mempunyai hubungan dekat, Ritsu Doan tidak mau mengalah begitu saja dalam pertandingan nanti. Ia dan rekan-rekannya datang ke Indonesia untuk mendapatkan 3 poin. Meski begitu, perlawanan sengit juga akan ditampilkan pasukan Garuda. Saya pikir timnas Indonesia bertekad untuk mengalahkan kami. Jadi kami harus memastikan bahwa semangat dan tantangan mereka tidak membuat kami kewalahan, jelas Ritsu Doan. Salah satu pemain timnas Jepang yang mesti diwaspadai oleh timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia adalah Takefusa Kubo. Jepang datang ke Jakarta dengan membawa deretan pemain terbaik yang mereka miliki. Walaupun ada pemain yang absen seperti Ayase Ueda dan Shogo Taniguchi, Jepang masih punya banyak pemain kategori bintang lainnya. Salah satu sosok yang mesti diwaspadai timnas Indonesia adalah Takefusa Kubo. Kubo adalah pemain berusia 23 tahun yang saat ini membela Real Sociedad.
Kubo datang ke Indonesia dengan modal yang bagus. Ia baru saja mengantarkan Sociedad mengalahkan Barcelona dengan skor tipis 1-0. Tak hanya sekedar membantu timnya meraih kemenangan, Kubo juga terpilih sebagai MVP di laga tersebut. Hal itu jelas menunjukkan besarnya peran Kubo di laga tersebut. Dalam 3 musim terakhir, Kubo sudah jadi bagian penting Real Sociedad. Ia juga salah satu pemain yang diandalkan untuk menyusun skema serangan. Di timnas Jepang, Kubo benar-benar menunjukkan peran vitalnya sebagai salah satu pengatur serangan. Dalam 39 laga bersama timnas Jepang, Kubo mencatatkan 5 gol dan 11 assist. Hal ini harus menjadi perhatian skuad Garuda. Pasalnya, Kubo memiliki kecepatan yang bisa merepotkan lini pertahanan timnas Indonesia. Kabar buruk menghantam timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satu pilar penting lini belakang timnas Indonesia yaitu Mesilges dikabarkan tidak akan berangkat ke Indonesia. Kabar itu diungkapkan media lokal Belanda 20 Insight Senin malam. Mesilges dikabarkan masih mengalami cedera meski dia sudah sempat sembuh dan tampil saat melawan Ajax Amsterdam. Cedera Mesilges dikabarkan kambuh lagi. Hilgers tidak akan berangkat ke Indonesia dan fokus pada pemulihan penuh. Hilgers sepertinya belum sepenuhnya fit. Pasalnya, ia tidak akan berangkat ke Indonesia pada laga internasional mendatang. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa itu belum sepenuhnya segar, ujar laporan tersebut. 20 Insight juga menyebut jika Hilgers akan menggunakan minggu-minggu mendatang untuk lebih meningkatkan kebugarannya, sehingga ia siap sepenuhnya untuk sisa musim setelah jeda internasional. Di sisi lain, banyak supporter Indonesia yang tak terima dengan apa yang dialami Mesilges. Bahkan akun Instagram FC20 pun diserang oleh netizen Indonesia dengan kata-kata kotor dan kasar. Dalam unggahan terbaru klub, netizen Indonesia merangsak ke Instagram FC20. Mereka menyayangkan Mesilges tak bisa ikut padahal sudah sempat sembuh dari cedera. Bahkan tak sedikit dari mereka pun meminta FC20 untuk disanksi FIFA karena tak mau lepas pemainnya. Bek timnas Jepang yaitu Yuto Nagatomo mengaku terkejut melihat antusiasme publik Indonesia terhadap sepak bola. Sebagaimana diketahui, timnas Jepang telah tiba di Indonesia dan telah menjalani sesi latihan. Latihan tersebut digelar di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno. Dalam wawancara setelah sesi latihan, Nagatomo mengaku senang dengan sambutan dari fans Indonesia. Mantan bek Inter Milan itu mengaku tersentuh dengan antusiasme para penggemar sepak bola di tanah air. Dirinya mengaku merasa heran mengapa tim yang dimusuhi timnas Indonesia disambut dengan begitu hangat oleh para supporter skuad Garuda. Saya sangat tersentuh ketika kami tiba di bandara. Para penggemar Anda datang ke bandara dan menyambut kami. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, ujar Nagatomo. Kelvin Verdong langsung mendapatkan beragam julukan baru setibanya di tanah air. Kelvin Verdong yang merupakan satu dari 27 pemain yang dipanggil Sintayong langsung terbang ke Indonesia usai membantu NEC Nijmegen meraih kemenangan atas RKC Waalwijk. Verdong pun kini sudah tiba di Indonesia bersama 2 pemain abroad lainnya yakni Eliano Reinders dan Ragnar Oratmangun. Bahkan mereka juga sudah mengikuti sesi latihan bersama pasukan Garuda. Kedatangan 3 pemain timnas Indonesia pun disambut hangat oleh fans Garuda dan warganet tanah air. Selain mendapatkan sambutan hangat, pemain timnas Indonesia khususnya Kelvin Verdong juga mendapatkan julukan baru dari netizen. Netizen Indonesia memberikan julukan seperti El Senyap, El Goib, El Ninja, El Konsisten, hingga El Tiba-Tiba. Julukan tersebut tersemat untuk pemain berusia 27 tahun itu karena dirinya dikenal sebagai salah satu pemain yang memiliki kehidupan yang misterius. Verdong hanya aktif atau muncul saat hendak menjalani tugasnya saja, namun setelah itu dirinya menghilang. Berbeda dengan pemain timnas lainnya yang aktif bermain media sosial, terutama melalui konten eksklusif. Saat itu Kelvin Verdong juga dikenal sebagai salah satu pemain timnas Indonesia yang performanya paling konsisten.
Pemain timnas Indonesia Tom Haye mengaku antusias bisa kembali ke negara asalnya untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya demi membela tanah air, Tom Haye mengaku bergabung dengan timnas Indonesia menjadi hiburan baru baginya. Apalagi dengan keadaan timnya Almere City yang masih berada di tren negatif, termasuk kekalahan 1-4 atas Feyenoord minggu lalu. Alih-alih berbicara soal kondisi timnya yang tak kunjung keluar dari papan bawah, Tom Haye akan selalu bersemangat ketika berbicara soal timnas Indonesia. Ya, Tom Haye CS akan menghadapi 2 laga kandang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagi Tom Haye, peluang keluar dari posisi 2 terbawah masih terbuka lebar karena poin setiap tim peserta grup C masih berdekatan. Bagi pemain kelahiran 1995 ini, kembali ke Indonesia, apalagi bermain di Stadion GBK, selalu menjadi hal yang paling dinantikannya. Motivasi dari supporter timnas Indonesia pun diakui Tom Haye membawanya optimis untuk meraih 3 poin dari 2 laga tersebut. Bergabung dengan timnas Indonesia selalu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Poin dari tim negara lain di grup C saling berdekatan dan kita ada beberapa tim yang bisa kita menangkan. Kita akan bermain di kandang, jadi dengan segala respect, apapun bisa terjadi dan akan bagus kalau kita bisa menang. Paling tidak 1 dari 2 laga edisi kali ini, ujar Tom Haye.